Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eka Septiana, MPM 2001-01-0018. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Yang pertama yaitu pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu menjelaskan tentang pengertian fikih, ibadah, dan tujuan. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerapkan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang disebut dengan mukallaf sendiri yaitu orang yang sudah memiliki kewajiban. Seorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Yang pertama yaitu akil. Akil adalah berakal. Ciri-ciri akal yaitu sudah mendapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang selanjutnya yaitu baligh. Baligh yaitu sudah memiliki kewajiban. Bagi yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, yang sedangkan yang perempuan sudah mengalami haid. Yang selanjutnya yaitu pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yaitu berjudul dengan prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya sholat ibadah. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Segala sesuatu perbuatan ibadah itu harus diawali dengan niat. Yang kedua yaitu ikhlas. Kita menjalani ibadah itu dengan ikhlas. Yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan perantara. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, seimbang itu ya kita melakukan ibadah jangan memilih antara dunia dan akhirat. Jangan kita berlomba-lomba dunia dan melupakan akhirat, dan sebaliknya. Jangan kita berlomba-lomba akhirat dan melupakan dunia. Kita melaksanakan ibadah harus sesuai dengan dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melaksanakan ibadah itu dengan berlebih-lebihan. Syarat diterimanya ibadah yang pertama yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari perbuatan syirik. Yang kedua yaitu sesuai syariat Islam, meninggalkan riya dan bermuraqabah. Yang selanjutnya yaitu pertemuan keempat dengan judul Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah. Dasar hukum atau dalil perintah pelaksanaan ibadah adalah nas Al-Quran. Di dalam ayat-ayat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah kepada hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan supaya Tuhan disembah dalam arti penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif, melainkan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ibadah yang diterima harus didasarkan kepada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang memerintahkan hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah adalah sebagai berikut. Contoh salah satunya yaitu terdapat pada surat Al-Fatihah ayat kelima yang berartinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadalah Engkau kami memohon pertolongan. Yang selanjutnya yaitu As-Sunnah sebagai dasar hukum kedua. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Sunnah atau Al-Hadis. Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, salah satunya yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud
yang berbunyi yaitu barang siapa mati dalam keadaan menyeru, berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Jadi kesimpulannya yaitu sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang memerintahkan hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, diantaranya yaitu salah satunya dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5. Yang dasar hukum yang kedua yaitu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Sunnah atau Al-Hadis. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima, yaitu menjelaskan taroha jismani dan rohani. Taroha atau bersuci adalah mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun yang ada di pakaian dan tempat beribadah seorang muslim. Yang selanjutnya yaitu wudu. Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota badan dari hadas kecil dengan air yang suci mensucikan. Maksud dari air suci mensucikan yaitu air yang belum digunakan untuk bersuci, tidak terkena najis dan tidak berubah warna, rasa, dan bau, karena tercampur yang bisa mengubah zatnya. Air yang suci dan mensucikan itu yang terdapat pada yang dapat digunakan untuk berwudu yaitu air hujan, air laut, air sungai, air mata air sumur, air es batu atau salju, dan air embun. Yang selanjutnya yaitu air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan air lain-lainnya. Air musyamas adalah yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Selain emas dan perak, air ini makruh digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Yang selanjutnya yaitu air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, maupun baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Cara-cara tarohah yaitu ada beberapa cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada 3 bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara tarohah menurut pembagian najisnya, yang pertama yaitu najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi, laki-laki maupun makanan, atau kecuali air susu ibunya saja, dan umurnya kurang dari 2 tahun.
Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawassithah. Najis ini termasuk ke dalam golongan najis kotoran, air kencing dan sebagainya. Dan cara membersihkannya yaitu cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik bau, rasa, ataupun warnanya. Yang ketiga yaitu najis berat. Najis berat yaitu najis mukhalazah. Najis ini adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau yang disebut dengan qot'i, yaitu anjing dan babi. Dan cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak-banyaknya, yaitu 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Selanjutnya yaitu sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, perintah bersuci ini mengandung hikmah atau kebijaksanaan. Setidaknya ada 4 hikmah tentang disyariatkan taroha sebagai disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i karya Mushafa Al-Khin, Mustafa Al-Bukha, dan Ali Barbiji. Yang pertama yaitu bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Yang kedua yaitu menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau terjauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmen yang tinggi muluknya. Yang selanjutnya yaitu ketiga yaitu menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian yang paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasahi wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia, sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Yang selanjutnya yaitu keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya hanya bersih tidak hanya bersih tetapi juga suci. Dalam sholat, berdoa, dan menujatkannya, seorang hamba memang selaginya suci secara lahir dan batin, bersih jasmani dan rohani. Karena Allah yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirna, yaitu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Dan niat kita untuk bersuci atau membersihkan diri yaitu dengan air, dengan niat nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan dari perkataan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.